warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Julia Pratiwi. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu yang berjudul tentang legenda Siloreng atau tanda kutip legenda Desa Penyalahan yang ada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, jadi sebuah cerita ini hiduplah sepasang suami istri yang sangat romantis, rukun. Dia juga memiliki seorang bayi dan jangan lupa dia juga memiliki hewan peliharaan yang sangat mengerti dan taat kepada mereka berdua yang diberi nama Siloreng. Siloreng ini adalah sebuah harimau yang sangat jinak. Mereka merawatnya dari kecil hingga dewasa. Nah, pada suatu pagi mereka berdua terbangun dan akan pergi ke kebun. Oh ya, jadi si suami istri ini itu menafkahi kehidupannya tuh dengan bekerja di ladang atau menjadi petani. Nah, pagi-pagi mereka berdua terbangun dari tidurnya dan meminta tolong kepada Siloreng. Dia berkata kepada Siloreng, "Loreng, aku akan memberi kamu tugas. Hari ini saya dan istri saya akan pergi ke kebun. Loreng, bisakah kamu menjaga anak kami di rumah?" Ucap si suaminya itu. Loreng pun mengangguk. Dia sangat mengerti dan dia bisa menjalani perintah apa yang majikannya bilang. Loreng itu mengangguk dan dia itu langsung berdiri tuh di dekat bayi mereka. Dia itu berjalan berdiri dekat bayi mereka. Terus pasangan itu pun bergegas menuju ladang. Biasanya itu mereka tuh pulang sore sebelum matahari terbenam. Nah, sesampainya mereka tuh di kebun, pukul 12 siang, mereka sedang beristirahat di ladang. Tiba-tiba si Loreng datang ke kebun. Dia ke kebun dengan mulut yang berdarah. Istrinya kaget dan bertanya kepada si Loreng, "Loreng, mengapa kamu kemari? Saya memerintahkan kamu untuk menjaga bayi saya." Betapa kagetnya sang istri. "Sayang," kata dia, kata istri, "mulut Loreng berlumuran darah. Apakah dia memakan bayi kita?" Ucap sang istri kaget dan takut banget sama darah yang ada di mulut si Loreng, karena dia udah berpikir negatif bahwa bahwa hewan peliharaan itu memakan anak majikannya. Dengan ketakutan, Loreng pun mengangguk-angguk. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak berbicara apa-apa. Dia memberi isyarat bahwa bukan bayinya yang dia makan. Melihat istrinya yang sangat ketakutan, suaminya itu yang membawa pekakas atau cangkul, langsung mencangkul si Loreng. Loreng dicangkul dan berlumuran darah. Lalu suami istri itu pun berlari meninggalkan si Loreng yang sedang kesakitan. Dia berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka kaget dong, karena bayi yang mereka kira dibunuh oleh si Loreng ternyata sedang tertidur nyenyak di ranjangnya. Dengan kagetnya si suami berkata, "Istriku, kita telah berprasangka buruk kepada si Loreng," ucap sang suami. Saat melihat ke bawah keranjang, ada sebuah ular yang sangat besar yang sudah tidak berkutik atau sudah meninggal. Jadi yang membunuh ular itu siapa? Pasti si Loreng. Nah, dengan bergegas lagi membawa anak dan istrinya, dia juga berlari menuju ke ladang. Dia bergegas berlari karena dia telah melakukan kesalahan kepada si Loreng. Dia sangat menyesal telah apa yang dia perbuat karena dia menuduh si Loreng tanpa memberi penjelasan atau memberi si Loreng itu kesempatan untuk
memberi jawaban bahwa tidak dia membunuh anaknya ya. Sesampainya di kebun, Loreng berbaring lemah dengan perasaan bersalah. Sambil menangis, pasang itu memberikan perawatan agar Loreng bisa sembuh kembali dan tidak akan mengambil keputusan sebelum memastikan itu benar-benar terjadi. Sejak saat itu, desa pasangan itu disebut desa dengan penyalahan. Desa penyalahan, kata penyalahan itu berasal dari kata salah, yaitu dengan maksud salah mengambil keputusan. Dan menurut mereka yang berasal dari desa penyalahan, hingga saat ini senjata kebal apapun untuk membunuh harimau. Hingga saat ini senjata apapun kebal untuk membunuh harimau. Hal ini terjadi karena di desa penyalahan telah terjadi peristiwa mengerikan, yaitu si Loreng yang setia dipukul sampai terluka pernah karena salah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Pesan moral dari cerita ini, teman-teman, adalah jangan sembrono, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.